Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Veola. Saya dari kelas 1C ingin mempresentasikan ilmu hadis yang berjudul perbedaan antara ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis diroyah. Jadi sebelum kita bisa mengetahui perbedaannya, kita harus tahu dulu tuh apa itu ilmu hadis riwayah dan apa ilmu hadis diroyah. Nah, dari pengertian secara umumnya, ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang membahas perawi atau yang bisa disebut dengan rawi, dan apa yang diriwayatkan oleh perawi bisa disebut dengan marwi. Jadi, rawi atau perawi itu adalah orang yang membawa atau menyampaikan riwayat hadis dari nabi yang posisinya ada dalam sanadnya. Marwi adalah orang yang meriwayatkan isi berita atau redaksi hadis yang disebutkan di dalam matan. Sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang bersambung sampai kepada matan hadis. Dan hadis harus memiliki sanad dari matannya. Dan matan adalah isi atau redaksi hadis yang bersumber dari perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat nabi. Nah, ilmu hadis ini dibagi menjadi dua jenis yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu hadis riwayat ini adalah fokus pada isi hadis tersebut adalah ilmu yang mempelajari segala perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat nabi, serta batas-batasan yang ketelitian redaksi periwayatan dari beliau tersebut. Fokus yang diutamakan adalah objek pembahasannya adalah dari nabi sendiri dan apa yang berasal dari beliau. Batasannya adalah ranah ilmu hadis riwayah hanya fokus pada penyampaiannya saja. Matan hadis tanpa meneliti apakah periwayatan tersebut sahih, benar atau salah. Penelitian kualitas hadis adalah ranah ilmu hadis dirayah. Jadi ilmu hadis dirayah itu fokus pada kaidah atau ilmu penelitian ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan dan segala yang berkaitan dengan yang bertujuan untuk meneliti kualitas sanad dan matan. Dan ada 7 aspek yang bakal dibahas, yaitu yang pertama, hakikat periwayatan, yaitu yang memindahkan berita dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita tersebut. Yang kedua, syarat-syarat periwayatan, yaitu dengan metode atau cara perawi menerima hadis dari guru seperti mendengarkan atau mencatatnya. Yang ketiga, macam-macam periwayatan, yaitu sanadnya bersambung, mutasil, atau terputus. Yang keempat, hukum-hukum periwayatan adalah hadis tersebut diterima atau tidak, matanya juga tidak keganjal atau cacat. Yang keenam, macam-macam pembukuan, yaitu bentuk-bentuk kitab hadis. Yang keenam, keadaan perawi dan syarat mereka, yaitu sifat perawi tersebut itu adil, jujur, dhabit, dan geografisnya. Yang ketujuh, istilah-istilah hadis atau kosakata yang sering dipakai oleh para ahli hadis. Sejarah perkembangannya, periode perkembangan hadis riwayah. Pada masa perkembangan ilmu hadis dirayah, ilmu pada nabi penulisan hadis terkadang dilarang khawatir tercampur di dalam Al-Quran, dan terkadang dibolehkan dasar-dasar yang sudah ada seperti perintah mengecek kebenaran berita, tabayun, atau Al-Quran. Itu ada di surat Al-Hujurat. Masa sahabat pada pembahasan periwayatan atau riwayah hadis yang sangat berhati-hati memasyarakatkan saksi sumpah dalam penerimaan hadis. Ilmu hadis tumbuh secara lisan, mencetakkan sanad dan kebenaran hadis. Masa tabi'in, hadis mulai dibukukan secara resmi atau pemerintah Hafilah Umar bin Abdul Aziz, namun masih tercampur dengan fakta yang perkataan sahabat. Ilmu hadis mulai ditulis tetapi masih tercampur dengan ilmu lain, misalnya dalam kitab usul fikih atau fikih. Masa tabi'ut tabi'in, puncak keemasan hadis dipisah dari perkataan lain. Tukubus sitah, ilmu hadis mulai dipisah menjadi buku sendiri. Namun awalnya hanya pembahasan itu saja. Misalnya kayak Jarh wa Ta'dil, kemudian muncul kitab ilmu hadis yang pertama, yaitu Al-Mu'tadid Al-Fasil karya Imam Roma Hurmuzi. Jadi perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah yaitu adalah ilmu hadis
di riwayah itu adalah fokus ke isinya. Sedangkan kalau ilmu hadis riwayah itu fokus kepada kaidahnya. Mungkin sekian dari saya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.